Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang masalah ijma'. Insyaallah nanti yang akan kita bahas adalah materi ijma' adalah dalil. Apa dalil bahwasanya ijma' itu dalil, dan bagaimana konsekuensi ketika ijma' adalah dalil. Kita akan baca terlebih dahulu seperti biasa. Bagi Anda yang memiliki buku fikih bermadhab, silahkan dibuka di halaman 72. Kita akan baca terlebih dahulu. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain, amin. Amin. Ijma' adalah dalil. Ijma' adalah dalil yang disepakati ulama. Ijma' tersebut bagian dari dalil syar'i, bukan dalil akli atau logika. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa ijma' adalah dalil syar'i dan akli, mukhtasar usul fikih, ijma' ulama adalah suatu yang real terjadi di tengah umat. Selama dalil ijma' sama halnya dengan menolak realita yang ada di alam raya. Salah satu orang yang menolak ijma' adalah tokoh Mu'tazilah, Ibrahim An-Nadham, wafat pada tahun 221 Hijriah. Dia adalah salah satu tokoh Mu'tazilah yang banyak berseberangan dengan ahli hadis. Banyak menolak hadis. Bahkan sebagian ulama menegaskan bahwa Ibrahim An-Nadham tidak percaya dalil selain dua hal, Al-Quran dan akal, duha al-Islam. Nah, ijma' itu realita. Artinya ada sebuah hukum yang seluruh ulama sepakat. Dan kemarin kita telah sampaikan batasan dari ijma', sehingga pendapat orang awam dalam batasan ijma' itu tidak diberlakukan, karena kalau semua manusia itu jadi syarat harus terbentuknya ijma' melibatkan semuanya, tentu tidak akan pernah ada ijma' di alam ini. Oleh karena itu, siapa yang pendapatnya ternilai sebagai bagian dari unsur ijma' tadi, jawabannya adalah para ulama, hanya pendapat ulama. Kalau ada orang yang bukan ulama terus dia menyampaikan pendapat yang berbeda, tidak diperhitungkan. Sebagai contoh sederhana, ijma' ahli medis. Berarti pendapat siapa yang dipakai? Ahli medis, para dokter atau orang yang paham di dunia medis. Kalau tukang bekam ikut usul, diterima enggak? Diterima enggak? Tidak. Sehingga misalnya seluruh dokter sedunia sepakat ini berbahaya, tapi tukang bekam bilang ini enggak bahaya. Apakah gara-gara ada tukang bekam yang mengatakan ini enggak bahaya, ijma' dokter jadi enggak berlaku? Tidak. Ijma' tetap berlaku walaupun ada yang bukan dokter yang tidak setuju. Nah, disinilah kita bisa memahami bahwa ijma' itu sesuatu yang betul-betul pernah terjadi, real, ada kejadiannya. Dan ada beberapa buku yang ditulis oleh para ulama dengan berisi kumpulan ijma', seperti Al-Ijma' karya Ibnul Mundhir atau Ijma' karya Ibnu Hazm dan kitab-kitab ijma' yang lainnya. Nah, salah satu di antara orang yang menolak ijma' adalah tokoh Mu'tazilah. Di situ kita sebutkan namanya Ibrahim An-Nadham. Dan ini kami kutip dari sebuah buku judulnya Duha al-Islam. Duha artinya pancaran atau terangnya Islam, karya Syekh Ahmad Amin. Dalam buku Duha al-Islam dijelaskan bagaimana peran Ibrahim An-Nadham, salah satu di antara tokoh Mu'tazilah, dan bagi dia dalil itu cuma dua, Al-Quran dan akal.
hadis itu diragukan, apalagi yang namanya ijma, qiyas dan seterusnya. Pokoknya dalil cuma dua, Al-Quran dan akal. Padahal tidak semua yang benar itu bisa dilogika. Ada banyak hal yang benar yang tidak bisa dilogika oleh manusia. Baik, sekarang coba kita lihat keterangan di bawahnya. Contoh lain dari para penolak ijma adalah Syiah, Imamiyah dan Khawarij. Sebagaimana keterangan Al-Baydawi, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biluzumi jama'atil muslimina mimma yahtajju bihi min anna ijma'al muslimina insyaallahu lazimun. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkomitmen dengan jamaah kaum muslimin dijadikan salah satu hujjah atau dalil bahwa ijma' kaum muslimin adalah lazim, ada dan wajib diikuti. Ar-Risalah halaman 403. Nah, adanya perintah kita perlu bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Adanya perintah untuk bergabung dengan jamaah itu salah satu di antara dalil bahwa ijma' itu ada dan memberikan konsekuensi. Demikian kesimpulan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah. Ar-Risalah adalah kitab yang dianggap sebagai karya usul fikih pertama dalam sejarah perjalanan khazanah ilmiah kaum muslimin, dan ini ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan beliau mengatakan, wa amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biluzumi jama'atil muslimin mimma yuhtajju bihi. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersatu, bergabung dengan jamaah kaum muslimin adalah di antara dalil bahwa istilahnya ijma' itu lazim, ijma' itu berlaku statusnya. Selanjutnya, apa dalil bahwasanya ijma' adalah dalil? Dalil bahwa ijma' adalah dalil. Apa dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa ijma' termasuk dalil syariat? Berikut ini beberapa dalil yang disebutkan ulama yang menunjukkan bahwa ijma' adalah dalil. Yang pertama, firman Allah di surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang menjadi penyimpangannya dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran surat An-Nisa ayat 115. Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini. Artinya? Yang dijadikan sandaran oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk dalil tentang keberadaan ijma' sebagai hujjah yang haram yang untuk ditinggalkan adalah ayat yang mulia ini. Setelah dilakukan kajian maksimal dan perenungan yang panjang, ini termasuk salah satu cara untuk menyimpulkan dalil atau istinbat yang paling bagus dan paling kuat. Tafsir Ibnu Katsir. Nah, sisi mana di situ dijadikan dalil bahwasanya ijma' adalah dalil? Allah memberikan ancaman ketika orang itu menyimpang, maka dia akan dimasukkan ke dalam jahanam. Orang yang menyimpang akan dimasukkan ke dalam jahanam. Bentuk penyimpangannya apa? Satu, menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa may yushaqiqir rasul. Yang kedua, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Penyimpangan yang kedua adalah mengikuti selain jalan orang yang beriman. Mengikuti selain jalan orang beriman artinya dia menyalahi ijma'. Sehingga siapa yang sudah datang dalil dari Nabi tapi dia enggak mau ngikutin, atau yang sudah ada ijma' tapi dia enggak mau perhatikan dan tidak mau ngikutin, Allah kasih ancaman, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Maka kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Itu yang dijadikan dalil bahwa ijma' adalah dalil. Jadi ada dalil, ada wajhud dilalah. Ada dalil, ada sisi pendalilan. Anda menyampaikan dalil seperti ini untuk membuat kesimpulan kayak gini, itu hubungannya apa? Nah, hubungan ini namanya apa? Wajhu ad-dilalah. Ada orang menyampaikan dalil yang benar, kemudian dibuat sebuah kesimpulan yang benar,
tapi antara dalil dan kesimpulan nggak ada hubungannya, maka ini cara pendalilan yang salah. Dalilnya benar, kemudian kesimpulannya benar, tapi dalil dan kesimpulan ini nggak nyambung. Ini cara pendalilan yang salah. Sebagai contoh, sebagai orang yang muslim, kita wajib mensyukuri kemerdekaan negara. Kalimat ini salah atau benar? Salah atau benar? Benar. Karena ketika kita merdeka, kita bisa banyak melakukan aktivitas tanpa tekanan dari siapapun. Sehingga saat Indonesia merdeka kita bahagia. Dan kita senang, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat kemerdekaan itu. Karena Allah berfirman, lalu disampaikanlah dalil. Inna a'tainakal kautsar. Dalilnya salah atau benar? Hah? Dalilnya benar. Kenapa? Dari Al-Quran. Enggak ada yang salah. Karena dalilnya dari Al-Quran. Tapi enggak ada hubungan antara mensyukuri kemerdekaan dengan surat Al-Kautsar. Sehingga kesimpulan benar, dalil benar, cara pendalilannya yang salah. Ada fenomena semacam itu di kalangan sebagian masyarakat. Oleh karena itu, saat kita berbicara tentang masalah dalil, maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, validitas dalil. Yang kedua, kesimpulan yang benar dari dalil. Yang ketiga, wajhud dilalah, cara menyambungkan antara dalil dengan kesimpulan tersebut. Kalau 3 ini sudah benar, maka berarti dia sudah bisa memahami dalil dengan tepat. Sekarang kita akan lihat dalil yang kedua. Yang kedua, firman Allah di surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran surat An-Nisa ayat 59. Artinya, jika kalian sepakat dalam masalah tertentu, silahkan ikuti. Oleh sebab itu, untuk masalah yang kalian sepakati atau ijma', tidak wajib dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah karena sudah ada ijma'. Baik. Dalil yang kedua adalah firman Allah di surat An-Nisa ayat 59. Allah mengajarkan kalau terjadi perbedaan pendapat, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Begitu? Berarti kalau enggak beda pendapat, ya sudah, langsung ikuti saja. Pemahaman sebaliknya, mafhum mukhalafahnya adalah kalau tidak terjadi perbedaan pendapat, ya silahkan kamu langsung lakukan saja. Paham ya? Sehingga kita bisa menyimpulkan ayat ini sebagai dalil bahwa ijma' itu adalah dalil dengan menggunakan metode mafhum mukhalafah. Dan ayat ini sekaligus menjadi dalil bahwa ikhtilaf itu bukan dalil. Perbedaan pendapat itu bukan dalil. Ada sebagian orang yang dia punya pemahaman bahwa perbedaan pendapat itu dalil. Kan masih ada perbedaan pendapat, jadinya boleh. Loh, kata siapa kalau beda pendapat terus jadi boleh? Perbedaan pendapat itu bukan dalil. Justru sebaliknya, kalau terjadi perbedaan pendapat, kita butuh dalil untuk menghakimi perbedaan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kalau kalian terjadi perbedaan pendapat, lalu diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ingatlah, ini merupakan bagian dari konsekuensi iman kepada Allah dan hari akhir. Makanya di lanjutan ayat Allah berfirman, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga ketika kita terjadi perbedaan pendapat, lalu mengembalikan perbedaan pendapat itu kepada Al-Quran dan Sunnah, konsekuensi iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa disebutkan iman kepada Allah? Karena dengan beriman kepada Allah, hamba itu punya motivasi dengan janji-janji Allah. Dan saat hamba itu beriman kepada hari akhir, maka hamba punya kesadaran
bahwa apa yang dia lakukan saat ini akan dihisab di yaumil qiyamah. Maka seorang mukmin yang dia sadar bahwa ini adalah bagian dari konsekuensi iman kepada Allah dan hari akhir, dia akan lebih hati-hati ketika bersikap. Kita lanjutkan firman Allah di surat Al-Baqarah. Yang ketiga, firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Dalam ayat ini berisi pujian untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka disebut oleh Allah sebagai umat yang adil, pilihan, sehingga dijadikan sebagai saksi bagi umat yang lain. Syekhul Islam menjelaskan ayat ini, wal wastul adlul khiyaru wa qad ja'alahumullahu syuhada'a 'alan nasi wa aqama syahadatahum maqama syahadatir rasul. Umat pertengahan artinya umat yang adil, pilihan. Allah jadikan mereka sebagai saksi bagi umat manusia. Status persaksian mereka sebagaimana persaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majmu' al-Fatawa. Jadi kaum muslimin status persaksiannya sama seperti status persaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Persaksian yang dimaksud adalah saksi untuk umat-umat yang lain besok di hari kiamat. Sehingga saat umatnya Nabi Nuh itu ditanya oleh Allah Ta'ala, Nabi Nuh ditanya oleh Allah, wahai Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan wahyu yang aku berikan kepadamu kepada para umatmu? Nuh menjawab, sudah ya Rabb. Lalu umatnya ditanya, apakah kamu dulu sudah mendapatkan keterangan dari wahyuku? Mereka mengatakan, enggak ada keterangan apapun, kami belum mendapatkan siapapun yang jadi Rasul. Akhirnya Nuh ditanya, siapa yang bisa jadi saksi atas pernyataanmu? Kemudian Nuh mengatakan, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu didatangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka diminta untuk jadi saksi. Apakah betul Nuh sudah menyampaikan kebenaran kepada umatnya? Umat Muhammad menjawab, sudah. Sehingga terjadi sengketa di hari kiamat. Nuh mengatakan sudah, umatnya mengingkari. Yang jadi saksi siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya umatnya Nuh protes. Ya Rabbi, bagaimana mungkin mereka bisa jadi saksi sementara mereka belum hadir saat kita hidup, mereka belum lahir. Akhirnya umat Muhammad ditanya, dengan cara apa kalian bisa menjadi saksi untuk menyatakan Nabi Nuh ini benar? Maka umat Nabi Muhammad SAW mengatakan, qara'na kitaballah, kami membaca kitabullah. Dan dalam kitabullah itu ada cerita tentang Nuh yang berdakwah menyampaikan kebenaran kepada umatnya, sehingga kami meyakini, mengimani kalau Nuh benar pengakuannya. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan persaksian yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Demikianlah Allah jadikan umat Muhammad SAW sebagai umat wasatan. Anda bisa baca tafsir ini di tafsir Ibnu Katsir, dan sudah pernah kita bahas ini ya dalam kajian tafsir Ibnu Katsir. Dari sinilah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika dia dijadikan sebagai saksi, berarti perkataannya gimana? Diterima. Siapa yang mau kau jadikan jadi saksi? Siapa yang mau Anda jadikan sebagai saksi? Si A, baik, datangkan si A. Saat si A didatangkan untuk dijadikan saksi, berarti perkataan si A diterima enggak? Diterima. Kenapa? Dia diundang untuk jadi saksi. Ketika sudah disepakati jadi saksi, maka dia diterima. Paham ya? Baik. Maka di keterangan bawahnya, jika persaksian umat ini diterima, kesepakatan umat ini juga diterima. Dengan demikian, hal ini menjadi dalil bahwa ijma' adalah dalil. Yang keempat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang maksumnya umat ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalatin wa yadullahi ma'al jamaah." Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan,
dan tangan Allah bersama jamaah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2320 dinilai sahih oleh Al-Albani. Dalam riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad ajara ummati an tajtami'a ala dhalalatin." Sesungguhnya Allah melindungi umatku untuk bersepakat di atas kesesatan. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah. Nah, selanjutnya. Dua hadis tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan umat Islam adalah maksum atau terjaga dari kesalahan. Meskipun pendapat masing-masing individu muslim tidak maksum dari kesalahan, namun ketika mereka bersepakat itu pasti benar. Baik, maka bedakan di sini ya antara pendapat pribadi dan ijma seluruhnya. Kalau pendapat pribadi itu enggak maksum. Saya punya banyak pendapat. Dan dari pendapat-pendapat yang saya punya tentu saja ada banyak yang salah. Sebagaimana orang lain juga sama. Sebab tidak ada pernyataan kita yang terjamin maksum. Beda dengan kesepakatan umat. Kalau kesepakatan umat, Allah yang menjaga. Maka tidak mungkin umat bersepakat dalam penyimpangan, dalam kesalahan. Sehingga semua yang menjadi kesepakatan umat pasti benar. Karena itu bisa dijadikan sebagai dalil. Selanjutnya, dilarang keras menyimpang dari ijma. Menyampaikan sebuah pernyataan yang melanggar ijma yang qat'i atau pasti termasuk kesalahan besar karena kita diperintahkan untuk mengikuti kesepakatan kaum mukminin dalam beragama. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Fama kana fihi nasun hukmun lillahi aw li rasulihi sunnatun aw lil muslimina fihi ijma'un lam yasa' ahadan alima min hadza wahidan an yukhalifahu." Ada perkara yang telah ditegaskan dalam nas sebagai hukum Allah, ditegaskan dalam sunnah Rasulullah, atau ada ijma' tentangnya di tengah kaum muslimin, maka tidak boleh bagi seorang pun yang mengetahui salah satu dari tiga hal ini untuk menyimpang darinya. Jima'ul Ilmi halaman 44. Baik, jadi kalau sudah valid ini ijma' atau ini dalil yang valid dari Al-Quran maupun hadis, maka siapapun yang sudah mengetahui salah satu dari tiga ini tidak boleh ada yang menyimpang darinya. Selanjutnya, keterangan semisal disampaikan oleh Syekhul Islam, beliau menegaskan, wa idza thabata ijma'ul ummati ala hukmin minal ahkami lam yakun li ahadin an yakhruja an ijma'ihim fa innal ummata la tajtami'a ala dhalalah fa innal ummata la tajtami'u ala dhalalatin. Apabila terbukti ada ijma' umat dalam satu hukum tertentu, tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari ijma' mereka, karena umat Islam tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Majmu' al-Fatawa. Nah, alhamdulillah. Baik, insyaallah cukup jelas ya. Jadi kita dilarang keras untuk menyimpang dari apa yang sudah menjadi ijma'. Baik, sebagai contoh sekarang. Contohnya kayak gimana sih Pak? Ini belajar teori kalau tanpa contoh jadinya bikin ngantuk ya. Makanya banyak yang di belakang-belakang sana yang ngantuk ya. Meskipun yang merem yang depan. Contohnya kayak gimana orang yang menyimpang dari ijma'? Ada salah satu fenomena yang belakangan itu sedang digoyang oleh sebagian orang. Terutama mohon maaf ya, berkaitan dengan praktek muamalah misalnya. Sekitar tahun berapa? 60-an pernah berkumpul para ulama yang jumlahnya kurang lebih 300 dari berbagai negara dan membuat sebuah konferensi yang ada di Mesir. Dan kala itu mereka membahas tentang aneka praktek perbankan yang baru saja muncul di negara-negara Islam. Karena perbankan itu kan awalnya dari mana? Dari negara non-muslim, dari barat dan kanan kirinya. Lalu baru dibawa ke negara Islam di sekitar tahun 60-an. Akhirnya dari 60 orang, dari 300-an ulama ini, mereka kemudian membahas apa hukum nabung di bank. Yang dulu belum ada bank syariah seperti sekarang ya. Apa hukum nabung di bank
atau pinjam dari bank kemudian ada tambahan. Nah, dari 300 itu mereka semuanya menyatakan bahwasanya itu adalah riba. Sudah? Apakah ini bisa disebut ijma'? Karena ini adalah perwakilan para ulama dari berbagai negara, terutama negara-negara Islam yang khazanah ilmiahnya sudah terukur ketika itu dan sudah terbukti. Saya nggak tahu apakah ada tokoh dari Asia atau tidak, seperti dari Malaysia atau dari yang lain, kita nggak tahu. Yang jelas kurang lebih dari sekian puluh negara dan tergabunglah 300-an ulama, sehingga jadilah konferensi tentang masalah hukum riba di sekitar masyarakat. Dan 300 itu sepakat bahwa bunga bank adalah riba. Belakangan muncul fatwa dari Darul Ifta. Wallahu a'lam apakah itu resmi Darul Ifta atau sifatnya individu-individu tertentu yang dia juga bagian dari anggota Darul Ifta. Seperti beberapa tokoh Mesir yang mereka mengatakan bunga bank bukan riba. Mereka bilang bunga bank bukan riba. Dan beberapa fatwa itu yang kemudian belakangan ditanamkan di masyarakat, sehingga edukasi yang selama ini kita bangun bahwasanya riba itu seperti ini dan bentuknya kayak gini, termasuk salah satunya bunga bank, mau dibongkar dengan fatwa ini, diserang dengan fatwa ini. Tapi alhamdulillah kita masih bisa bertahan. Konferensi itu terjadi di negara mereka, di negara Mesir. Pada posisi ketika para masyayikh Mesir ketika itu masih berada dalam kondisi anti liberalisme. Dan arus liberalisme di Mesir luar biasa. Testimoni dari para mahasiswa Indonesia yang kuliah di Mesir, kurang lebih seperti kuliah di UIN, bahkan lebih longgar. Karena di sana prinsipnya terdaftar, kamu masuk nggak masuk yang penting ujian. Mungkin Anda bisa tanyakan ya, mereka yang masih bisa bersikap adil dalam menilai. Sehingga kalau belakangan ada komentar A, komentar B yang itu menggunakan fatwa-fatwa ulama Mesir, ya bisa jadi karena pengaruh liberalisme yang demikian kencang dan mempengaruhi mereka. Dan walhamdulillah ini salah satu di antara bukti bisa jadi ada orang yang dia melanggar ijma dan itu muncul belakangan. Dulu sudah pernah dinyatakan demikian, tapi kenapa kamu sekarang bilang yang berbeda? Berarti dia menyalahi ijma. Contoh yang lain, yang berisik di atas tolong diam ya. Nanti tak suruh ke bawah ngisi. Contoh yang lain, jilbab itu wajib atau tidak bagi wanita? Hah? Wajib. Apa dalilnya? Perintah Allah dalam Al-Quran. Perintah itu kan punya interpretasi yang berbeda-beda, tergantung bagaimana cara orang menafsirkan. Lalu ada salah satu tokoh Indonesia yang mengatakan jilbab enggak wajib. Berarti sikap dia gimana? Hah? Sikap dia apa? Melawan ijma. Dia punya tafsir yang berbeda. Betul, kamu punya tafsir yang berbeda, tapi tafsirmu menyalahi tafsir ijma. Tafsir ini menyalahi tafsir ijma. Sehingga saat dia melakukan tindakan semacam ini, maka hakikatnya dia bertindak tidak sejalan dengan ijma. Jadi realita itu ada di sekitar kita, ada ijma dan ada sikap melawan ijma, berseliweran di beberapa kejadian. Dan walhamdulillah insyaallah ahlu sunnah mereka selalu berada di atas ijma. Wallahu alam. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembagian ijma setelah mendengar adzan isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Beberapa kejadian yang bisa kita saksikan di lapangan terkait orang yang menyalahi hukum ijma'. Ada banyak sekali ya, upaya yang dilakukan oleh orang-orang liberal terutama. Jadi ijma' ini ibarat bentengnya kaum muslimin. Tapi mereka berupaya untuk mencari celah gimana biar benteng ini bisa hancur. Caranya dibuatlah aneka pernyataan yang kontradiktif dengan yang umumnya disampaikan oleh para ulama. Seperti tadi ya, yang sudah kita sebutkan, contohnya jilbab bagi wanita tidak wajib. Kemudian juga ada orang yang menganggap bahwa minum khamr ketika itu dilakukan di daerah-daerah dingin hukumnya boleh. Nah, ini juga salah satu di antara yang menyalahi ijma'. Musim dingin di Madinah itu bisa jadi lebih parah dibandingkan kondisi dinginnya di puncak Merapi. Sampai 4 derajat. Bahkan kadang turun salju. Dan ketika Allah haramkan khamr, kejadiannya ada di mana? Madinah. Sebab waktu Nabi SAW berada di Mekah, khamr belum diharamkan. Khamr baru diharamkan ketika di Madinah. Maka orang yang beralasan bahwa khamr menjadi mubah dan halal ketika dikonsumsi di tempat yang dingin, ini menyalahi kondisi yang ada di zaman Rasulullah SAW. Namanya musim dingin sudah sering terjadi di Madinah. Dan khamr tetap haram walaupun dikonsumsi oleh mereka yang tinggal di daerah yang dingin. Dan beberapa upaya yang lain yang dilakukan oleh orang-orang liberal untuk merusak ijma'. Maka ikutilah prinsip yang diajarkan oleh para ulama Ahlussunnah, insyaallah aman dari aneka penyimpangan-penyimpangan tadi. Nah, mereka itu punya anggapan begini ya. Tidak ada kebenaran mutlak. Tidak ada kebenaran mutlak. Karena bagi mereka kebenaran adalah kesalahan yang tertunda. Maka sekarang mungkin disepakati benar, tapi akan ada waktunya kita akan buktikan kalau ini salah. Nah, itu maksud dia. Kita akan buktikan kalau ini salah. Sehingga kenapa mereka melakukan upaya itu? Mereka mau melakukan pembuktian. Tidak ada kebenaran mutlak. Maka yang dianggap benar-benar itu semuanya, caranya gimana kita upayakan datangkan pembuktian kalau itu salah. Akhirnya ya banyak sekali model ngawur-ngawuran yang dilakukan oleh orang-orang liberal untuk menyalahkan yang benar. Baik, sekarang kita akan beralih kepada pembahasan macam-macam ijma'. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Berkata penulis hafizahullah taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Amin. Pembagian ijma'. Ijma' terbagi menjadi beberapa macam dilihat dari beberapa sudut pandang. Di antaranya, pertama, pembagian ijma' ditinjau dari proses pembentukannya. Pertama, ijma' qauli atau terucapkan. Semua mujtahid menyatakan sepakat tentang hukum tertentu. Misalnya, mereka sepakat bahwa sesuatu adalah halal atau haram. Yang kedua, ijma' sukuti atau iqrari atau persetujuan. Yaitu ada satu pendapat ulama yang masyhur di kalangan semua ulama yang lain, tetapi tidak ada pengingkaran apapun dari yang lain. Termasuk dalam hal ini adalah ijma' istiqra'i atau penelitian, yaitu ijma' dari hasil penelitian. Penelitian dilakukan dengan memerhatikan semua perkataan ulama dalam satu masalah tertentu dan mereka sepakat terhadap hukum tertentu. Untuk ijma' sukuti dan ijma' istiqra'i, ulama berbeda pendapat. Apakah ijma' tersebut terhitung sebagai dalil ataukah tidak? Sebagian ulama menjadikannya sebagai dalil dhanni. Kedua, pembagian ijma' ditinjau dari tingkat kepastiannya. A. Ijma' qat'i atau absolut adalah ijma' dalam masalah yang diketahui oleh semua orang bahwa itu merupakan bagian dari aturan baku dalam syariat Islam. Maklum minad din bid darurah. Misalnya ijma' tentang wajibnya sholat 5 waktu.
wajibnya haji bagi orang yang mampu, haramnya babi dan haramnya khamr. Yang B, ijma' dhanni atau dugaan, yaitu ijma' yang dibangun berdasarkan dugaan kuat bahwa para ulama sepakat dalam masalah tersebut. Misalnya ijma' ulama bahwa makan ketika sholat bisa membatalkan sholat. Ada beberapa pembagian ijma' dari sudut pandang yang lain, tetapi di buku ini kita cukupkan ada 2 sudut pandang di atas. Baik, ini pelajaran usul fikih ya, dan saya cantumkan di sini sifatnya hanya untuk pengenalan saja. Meskipun kalau misalnya di praktek kita mungkin akan kesulitan. Contohnya kayak apa? Karena contoh itu masih tarik ulur. Ini masuk ijma' qauli atau masuk ijma' sukuti. Tapi pembahasan ini ada di kajian-kajian usul fikih. Bapak membaca di buku fikih bermadzhab, setidaknya mengenal kalau ada model ijma' seperti itu. Selanjutnya yang penting bagian ini, cara mengetahui ijma'. Tafadhal. Cara mengetahui ijma'. Ada 2 cara untuk mengetahui ijma' dalam hukum syariat. Pertama, dengan melakukan penelitian, yaitu merangkum keterangan para ulama di masing-masing disiplin ilmu syar'i. Misalnya, terangkum berbagai keterangan dari para sahabat tentang masalah tertentu, sehingga bisa disimpulkan ijma' sahabat dalam masalah tersebut. Yang kedua, melalui keterangan ulama peneliti atau ahlu tahqiq, seperti keterangan Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Hafiz Ibnu Hajar, atau keterangan para ulama yang sekelas dengan mereka. Ini beberapa daftar ulama yang kita kenal. Jadi cara kita untuk tahu ini ijma' dari mana Pak kita tahunya? Kamu teliti sendiri. Atau yang kedua, melalui keterangan ulama peneliti. Nah, yang paling gampang yang mana? Yang paling gampang yang mana? Yang kedua. Dan umumnya yang digunakan oleh para asatidzah dan para tokoh-tokoh agama di masa belakangan itu dengan metode yang kedua. Sehingga Anda bisa lihat yang hati-hati bicara ijma', karena bicara ngomong ijma' ini bahaya. Mereka yang hati-hati bicara ini ijma' haram, ini ijma' dilarang. Itu rata-rata dia akan mencantumkan referensi. Kamu bilang sepakat itu dasarnya apa? Oh, ini perkataan An-Nawawi. Ini perkataan Ibnul Mundhir. Ini sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah. Ini sebagaimana keterangan ulama A, ulama B. Kalau mereka ulama-ulama kelas kibar, kelas gunung-gunung dalam masalah ilmu agama mengatakan enggak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, berarti kemungkinan kecil ada yang beda. Artinya pernyataan itu berpeluang besar benar. Paham ya? Misalnya Imam Nawawi mengatakan dalam masalah ini ulama sepakat. Dari pernyataan siapa? An-Nawawi. Kalau kita pakai pernyataan An-Nawawi bahwasanya itu ijma', maka kita menggunakan hasil penelitiannya siapa? An-Nawawi rahimahullah. Dan itu lebih aman. Karena dengan demikian maka orang akan bisa yakin bahwa pernyataan ijma' ini berkualitas. Nah, seperti itu bertingkat. Semakin kuat status ahlu tahqiq yang bersangkutan, pernyataan ijma'nya makin kuat. Paham ya? Mau saya begini. Ulama A mengatakan ijma', ulama B mengatakan ijma' dalam kasus yang berbeda. Dalam kasus X ulama A mengatakan ijma', dalam kasus Y ulama B mengatakan ijma'. Ya? Mana dari pernyataan ijma' ini yang lebih valid? Tergantung dari dua ulama ini mana yang lebih tinggi tingkat penelitiannya. Kalau diakui oleh para ulama penelitian si B ini kuat, maka pernyataan ijma' dia makin kuat. Karena ulama itu bertingkat, sebagaimana takwa itu bertingkat. Maka penyimpulan mereka dalam membuat keterangan ijma' juga bertingkat. Ada yang sangat valid, ada yang di bawahnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kemudian di sini ada beberapa catatan tentang ijma'. Kita coba selesaikan sampai 4 poin ya. Tafadhol. Beberapa catatan tentang ijma'. 1. Ijma' tidak mungkin bertentangan dengan nas. Bertentangan dengan nas. Bertentangan dengan nas.
Jika ada yang mengatakan bahwa ada ijma' yang bertentangan dengan nas, ada dua kemungkinan. Pertama, pernyataan ijma' itu salah karena tidak mungkin ijma' menyimpang dari kebenaran. Yang kedua, nas tersebut sudah mansukh. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa muhalun an tajma'a al-ummatu ala khilafi nassin illa an yakuna lahu nassun akharu yansakhuhu. Umat mustahil sepakat dengan sesuatu yang menyalahi nas, kecuali jika ada nas lain yang menasakhnya. I'lamul muwaqqi'in. Yang kedua, ijma' tidak mungkin bertentangan dengan ijma' sebelumnya. Jika terjadi demikian, bisa dipastikan bahwa salah satu keterangan ijma' tersebut adalah keterangan ijma' yang batil, karena akan muncul pertentangan di antara dua dalil yang sama-sama qat'i atau absolut, padahal itu mustahil. Yang ketiga, tidak mungkin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepakat untuk melakukan perbuatan murtad. Murtad adalah kesalahan puncak dalam beragama, sedangkan kesemakatan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dari kesalahan. Yang keempat, tidak mungkin ada kebenaran yang hilang di tengah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran pasti akan selalu ada di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Tidak ada ulama yang mengetahui semua kebenaran, tetapi keseluruhan umat tidak akan kehilangan kebenaran itu. Ini sebagai konsekuensi bahwa kesepakatan umat ini terjaga dari kesalahan. Walhamdulillah. Insyaallah nomor 4 ini paham ya? Baik, mudah-mudahan paham, jadi saya tidak perlu mengulang. Intinya kebenaran tidak mungkin hilang di tengah umat ini, meskipun tidak ada orang yang mengetahui semuanya. Jadi ada yang mengetahui 80%, ada yang tahu 70%, ada yang tahu 60%. Kita buat misalnya diagram Venn begitu Pak. Ada yang irisannya di sini, nanti irisannya di sini, berimpit di sini. Jadi mereka ilmunya saling berimpit. Yang ini enggak tahu di bagian ini, yang ini enggak tahu di bagian itu. Tapi kalau digabungkan jadinya 100%. Paham insyaallah? Baik, walhamdulillah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Pelajaran berikutnya dari fikih bermadzhab, kita akan belajar tentang mengenal qiyas. Mengenal qiyas, analogi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.